Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos SMI Tarakan yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dengan renungan minggu kita. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ke-7. Oleh gereja, Minggu Paskah yang ke-7 ini juga dirayakan sebagai Hari Raya Komunikasi Sosial Sedunia. Kita semua diajak untuk merenungkan komunikasi kita satu sama lain, namun lebih-lebih komunikasi di dalam mewartakan sabda Tuhan. Oleh karena itu, Injil yang akan kita dengarkan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai dengan 11a. Doa Yesus bagi para muridnya. Perikop ini sebetulnya sampai ayat 26, tetapi untuk bacaan hari ini hanya diambil sampai dengan ayat 11a. Apa yang Yesus doakan? Dalam doanya, Yesus berkomunikasi dengan Allah yang dipanggilnya sebagai Bapa. Yesus bercerita tentang apa yang telah Dia lakukan. Juga Yesus menceritakan bagaimana Dia melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan oleh Bapa kepadanya. Jadi dalam doanya itu, Yesus seperti seorang anak yang sedang melaporkan apa yang ditugaskan oleh Bapanya. Yesus mempunyai relasi yang sangat akrab dengan Allah yang Dia sebut sebagai Bapa, yang Dia panggil sebagai Bapa, dan Yesus menempatkan diri sebagai seorang anak. Inilah juga yang dicontohkan oleh Yesus kepada kita waktu Dia mengajar para muridnya, kita semua berdoa. Dia mengajarkan, kalau kamu berdoa, berdoalah seperti ini: Bapa kami yang ada di surga. Yesus ingin kita mempunyai relasi yang dekat dengan Allah. Yesus ingin kita mempunyai hubungan yang akrab, personal dengan Allah. Dia adalah seorang Bapa yang sangat perhatian kepada kita, anak-anaknya. Bagaimana Anda berdoa selama ini? Doa adalah komunikasi dengan Allah. Dan setiap agama mengajarkan bagaimana orang mesti berdoa. Ada doa pribadi yang dilakukan sendirian, mungkin dilakukan di dalam kamar atau di rumah ibadat. Tapi juga ada doa bersama. Doa bersama dalam kelompok kecil maupun doa bersama dalam kelompok besar. Misalnya ketika kita merayakan Ekaristi hari Minggu seperti ini. Banyak umat yang hadir. Namun masih banyak orang yang sering bertanya kepada saya, Romo, bagaimana caranya berdoa yang baik? Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, doa memang tidak mudah. Karena kita berdoa kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Kita percaya Tuhan hadir di dekat kita. Namun karena Dia tidak kelihatan, kita lalu juga bertanya-tanya, apakah kira-kira yang saya doakan ini akan dikabulkan atau tidak? Oleh karena itu, dalam berdoa, Yesus mengajak kita untuk bercerita. Bercerita kepada Allah seperti seorang anak bercerita kepada bapaknya. Ceritakanlah apa yang ada di dalam hati Anda. Ceritakanlah apa yang sedang berkecamuk di dalam perasaan Anda. Misalnya, Anda ingin bersyukur, berdoa syukur. Tidak cukup kiranya mengatakan, Bapa, aku bersyukur kepadamu. Apa alasannya Anda bersyukur? Anda perlu menceritakan, hari ini
saya bertemu dengan teman saya yang sudah lama sekali tidak ketemu. Dan dia membawakan sebuah hadiah. Saya tidak menduga sama sekali bahwa dia akan datang dan membawakan hadiah untuk saya. Maka saya bersyukur untuk perjumpaan ini. Itulah sebuah doa. Atau kalau Anda membuat doa permohonan karena Anda sedang mulai suatu usaha, Anda tidak cukup berdoa, Tuhan, saya sedang mulai usaha, saya mohon supaya usaha saya sukses. Anda kiranya perlu bercerita kepada Tuhan, mengkomunikasikan kepada Tuhan, usaha Anda itu apa? Mengapa Anda mau berusaha itu? Apakah itu sesuai dengan bakat Anda? Apakah memang Anda punya talenta di situ? Modal Anda berapa? Kira-kira mimpi Anda dengan usaha itu apa saja? Itulah yang perlu kita ceritakan kepada Tuhan di dalam doa kita. Sehingga doa itu sungguh-sungguh sebuah realitas yang ada di dalam diri kita. Bukan hanya permohonan, tetapi sungguh-sungguh apa yang sedang kita hadapi, apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita hidupi setiap hari. Itulah yang menjadi doa yang personal, doa yang konkret, doa yang sungguh-sungguh keluar dari hati kita. Yesus memberi contoh kepada kita hari ini bagaimana berkomunikasi dengan Allah. Kita diminta memanggil Dia Bapa, dan kepada Bapa kita diminta untuk menceritakan apa saja yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam diri kita, rencana-rencana kita, harapan-harapan kita, syukur kita, sukacita kita. Ceritakanlah kepada Allah. Dan disitulah gereja kita mengajak kita merayakan Hari Komunikasi Sedunia. Karena Allah lebih dahulu telah mengkomunikasikan dirinya dalam Yesus. Yesus mewartakan siapakah Allah melalui pengajarannya, melalui hidupnya. Dan Dia ingin apa yang telah Dia ajarkan kepada kita juga kita wartakan kepada orang lain. Kita komunikasikan dengan orang lain. Melalui berbagai macam media sosial yang sekarang ini berkembang pesat. Namun tentu saja, kalau kita ingin mengkomunikasikan kabar baik, yang diceritakan adalah pengalaman-pengalaman yang asli, bukan yang palsu. Saat ini banyak sekali pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita yang palsu, yang bohong, sehingga tidak menimbulkan kabar baik atau tidak menjadi kabar sukacita. Kabar sukacita selalu datang dari hati, berasal dari hati, dan itu dari pengalaman konkret kita. Semoga komunikasi Allah yang telah dinyatakan kepada kita dalam Yesus juga kita kembangkan pada zaman ini melalui komunikasi yang baik, cerita-cerita yang baik, cerita-cerita yang berasal dari pengalaman kita. Disitulah kita membawa seluruh hidup kita ke hadapan Allah. Doa kita memang tidak harus panjang-panjang, tetapi kita menceritakan kepada Allah apa yang kita rasakan dan kita alami. Selamat merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.